Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan membimbing doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan kita berdoa tadi supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita juga mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi Wasa, karena berkat perkenan beliaulah kita bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ada nggak ada hari ini anak-anak? Siapa yang ada hari ini? Siapa? Nggak ada ya? Semuanya hadir ya? Oh, bagus sekali. Semuanya hadir, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Kalau semuanya hadir, mari kita lanjutkan dengan melakukan tepuk PPK. Siapa yang mau menunjukkan PPK? Ya, silakan Bayu. Yang lainnya berdiri ya. Perhatikan Bayunya. Silakan Bayu. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, tangan dulu semua. Ya, itu tadi kita sudah melakukan tepuk PPK, di mana anak-anak harus mengaplikasikan karakter-karakter yang ada di dalam tepuk PPK itu, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan juga integritas. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, Pak Guru akan ajak anak-anak menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Baiklah anak-anak, sekarang Pak akan putarkan video lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan perhatikan dan mari kita nyanyikan secara bersama. Seperti di lagu tadi, yaitu dari Sabang sampai Merauke, menandakan negara kita ini adalah negara yang sangat luas, dari ujung barat yaitu Pulau Sabang sampai ujung timur di Papua yaitu di Merauke. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Sekarang Pak Guru bertanya dulu kepada anak-anak, siapa yang mengetahui apa itu kegiatan ekonomi anak-anaknya? Ya, ada? Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan
kebutuhannya siapa? Manusia. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi itu ada kegiatan-kegiatannya. Kira-kira siapa yang tahu? Kegiatan ekonomi itu terdiri atas apa saja? Yang katanya? Ya, Bayu. Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, benar sekali. Jadi kegiatan ekonomi ini terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang agar sampai kepada orang yang menginginkan atau konsumen. Yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu apa? Orang yang menggunakan barang atau jasa. Paham anak-anak? Baik, untuk anak-anak lebih memahami materi hari ini, Pak Guru akan menampilkan sebuah video tentang kegiatan ekonomi. Anak-anak harus menyimak dengan baik, melihat video yang Pak Guru tampilkan agar anak-anak nanti lebih memahami mengenai kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, silakan perhatikan video yang Pak Guru putar sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah menjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen antara pengecer ke pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh
konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk rumah dipengaruhi, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu, mari Kita ini simak skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh ya. Bu Diana buat. Di sini Bu Diana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dikatakan pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya ada minuman teh siap saji dan ada juga teh yang harus diseduh dulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut ternyata melibatkan beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan produksi yang terdapat 3 bar, 1 dan juga 2. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan produksi adalah petani teh dan juga buruh pabrik. Petani teh ini adalah pihak yang berperan sebagai pemandu teh yang nantinya akan dibawa atau disalurkan ke pabrik teh. Nah, saat tiba di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan yang siap minum ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam distribusi adalah distributor teh dan juga pedagang teh. Distributor ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan atau menyalurkan teh ke berbagai wilayah. Dan pedagang teh adalah pihak yang bertugas untuk menjual teh ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang menyeduh teh untuk diminum atau konsumen. Baik anak-anak, tadi sudah kamu tampilkan video tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan yang pertama apa tadi? Kegiatan apa? Produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Orang yang menghasilkan barang atau jasa, orang yang memproduksi barang sebut dengan apa? Ayo anak-anak. Ya, kan? Ya, betul sekali. Sebut dengan produsen. Orang yang menyalurkan barang sebut apa? Apa kira-kira? Ya, orang yang menyalurkan barang sebut dengan distributor, ya, distributor. Yang terakhir, orang yang mengkonsumsi barang atau jasa sebut dengan apa? Katakannya, ya, yang ini konsumen, benar sekali. Jadi, di setiap kegiatan ekonomi itu ada orang-orang, di masing-masing kegiatan ekonomi itu ada orang-orang yang melaksanakan kegiatan ekonomi itu. Yang pertama adalah produsen, yaitu orang yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, distributor, orang yang mengirimkan barang atau mendistribusi
memproduksikan barang dari produsen ke konsumen. Dari orang yang menghasilkan barang ke orang yang memesan barang atau yang menggunakan barang. Yang terakhir ada yang namanya konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa. Paham anak? Baiklah anak-anak, tadi sudah Pak Guru bertanya kepada temanmu mengenai orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama disebut dengan produsen, yang kedua disebut dengan distributor, yang ketiga disebut dengan konsumen. Sekarang Pak Guru bertanya, kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Angkat tangannya. Ayo. Ya, silakan Insu. Kegiatan yang menghasilkan barang. Ya, kegiatan yang menghasilkan barang. Contohnya apa Insu? Petani menghasilkan padi. Ya, contohnya adalah petani yang menghasilkan padi. Padi itu merupakan barang yang dihasilkan oleh produsen yang disebut dengan petani. Paham anak-anak? Di samping itu juga. Baiklah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Insu tadi. Itu adalah kegiatan produksi. Yang kedua ada disebut dengan kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi itu? Aja kata-kata lagi ya, Bayu, diri. Kegiatan yang untuk menyalurkan barang Dari produsen ke konsumen. Ya, benar sekali. Jadi kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Seperti apa contohnya Bayu? Ya lagi? Ya, Shopee Food, GoFood ya. Jadi benar sekali tadi yang sudah dikatakan oleh Bayu mengenai distribusi. Ada yang terakhir yang disebut dengan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Angkat tangannya. Ya, ada. Membeli atau menggunakan barang dan jasa. Ya, betul sekali. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Contohnya seperti apa? Saya bisa? Ya, Gongde, berdiri. Seperti saya saat membeli nasi di kantin. Ya, benar sekali. Seperti Gongde membeli nasi di kantin. Gongde dalam bidang ekonomi disebut dengan konsumen. Konsumen yang sedang melaksanakan kegiatan konsumsi. Konsumsi apa? Konsumsi nasi yang dibeli di kantin. Begitu juga dengan orang tuamu. Orang tuamu membeli beras ke pasar disebut dengan konsumsi. Ya, ibumu disebut dengan konsumen, kegiatan berbelanjanya disebut dengan konsumsi. Paham anak-anak? Ya, itulah tadi kegiatan ekonomi yang terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan. Siapa yang mau membaca dan menyampaikan kegiatan apa yang terdapat pada gambarnya? Kan ada yang tinggi-tinggi. Oke, ada. Silakan menunjuk ke depan, ada. Sampaikan. Gambar petani adalah produksi, tukang panen, produksi, tukang giling padi, produksi, pedagang beras adalah distribusi, ibu yang sedang memasak, dan anak yang memakan nasi, termasuk gambar konsumen atau konsumsi. Baiklah anak-anak, itu benar sekali tadi yang disampaikan oleh Arda mengenai kegiatan ekonomi di mana petani, tukang panen, dan tukang giling itu termasuk kegiatan produksi karena menghasilkan barang. Petani menghasilkan padi dan juga tukang panen juga menghasilkan padi, tukang giling menghasilkan beras, itu disebut dengan produksi. Di bawahnya ada pedagang beras, disebut dengan distribusi karena pedagang beras menyalurkan beras ke konsumen. Gambar seorang ibu yang memanen nasi adalah konsumen yang membeli beras. Konsumen yang beli beras ini lalu menanak nasi, memasak berasnya menjadi nasi lalu dikonsumsi oleh gambar anak yang di atasnya. Nah, kegiatan inilah disebut dengan kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi,
kegiatan distribusi dan juga kegiatan konsumsi. Benar. Baiklah anak-anak, benar sekali apa yang disampaikan oleh Arda tadi. Arda sudah maju ke depan, mau membaca gambar yang sudah Pak tampilkan di papan. Tangan untuk Arda. Sekarang tepuk tangan, berikan tepuk salut untuk Arda. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk Arda. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah Pak Guru sampaikan tentang kegiatan ekonomi. Sekarang untuk lebih memahami apa yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelum itu Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Nah, karena sekarang kita adalah belajar tentang kegiatan ekonomi, nama kelompok kita menggunakan istilah-istilah dalam kegiatan ekonomi, yaitu kelompok produksi, kelompok konsumsi, kelompok distribusi, kelompok konsumen, produsen, dan distributor. Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi 6 kelompok. Tapi sebelum itu, mari kita melakukan ice breaking dulu. Ya, semuanya anak berdiri. Ya, berdiri. Kita akan melakukan ice breaking. Marina menari di atas menara. Baiklah anak-anak, kita akan melakukan ice breaking. Marina menari di atas menara. Kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menari, menara. Marina, Marina menari di atas menara. Menari di atas menara. Marina, Marina menari di atas. Oke, terima kasih anak-anak, bagus sekali. Baiklah anak-anak, bagus sekali tadi anak-anak sudah melakukan ice breaking. Marina menari di atas menara. Konsentrasi anak-anak sudah bagus sekali. Silakan duduk anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi 6 kelompok. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita akan menggunakan istilah-istilah dalam kegiatan ekonomi. Siapa yang mau menjadi kelompok produksi? Ya, kelompok produksi. Kelompok distribusi. Kelompok distribusi. Kelompok konsumsi. Konsumsi. Kelompok produsen. Produsen. Kelompok distributor. Distributor. Kelompok konsumen. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Ya, silakan anak-anak mengerjakan LKPD dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya. Ya, silakan anak mengerjakan LKPD-nya dengan berdiskusi ya. Kerjakan dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Ya, diskusi ya. Diskusikan dengan teman kelompok. Ya.
jenis kegiatan ekonomi. Oke, jenis kegiatan ekonomi misalnya berdagang termasuk distribusi, yaitu menyalurkan ya, ini lagi sekarang yang diperjualbelikan apa? Banyak sekali. Selain beras, ada lauk pauk, ya, ada buah-buahan, ya. Jadi itu juga, ya. Silakan lagi ya. Silakan yang nomor berikutnya, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Nanti kelompok apa namanya tadi nih? Kelompok apa? Konsumsi. Nanti kelompok konsumsi yang maju ke depan ya presentasi. Ya. Baiklah anak-anak, Pak Guru perhatikan, anak-anak sudah menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang Pak Guru akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Pak Guru menunjuk kelompok konsumsi ya. Ya, silakan kelompok konsumsi akan maju depan. Kenzo, perkenalkan nama kelompokmu, namamu sendiri dan nama teman-temanmu. Ya, kita ke depan. Ya. Baiklah Enzo, silakan. Enzo perkenalkan nama kelompoknya. Nama kelompok saya adalah Ya. konsumsi. Ya betul. Perkenalkan nama sendiri itu. Saya namanya Jojo. Ayo kenapa? Ya. Diana, Adel, Nathan, Azra. Terus? Saya akan Saya akan mempresentasikan hasil. saya. Ya. Siapa yang membacakan Enzo? Ada ya. Oke, ada. Silakan ada yang membacakan hasil diskusimu nomor 1 dan 2. Ayo. Jenis kegiatan ekonomi perdagangan, jenis barang yang dijual, ikan, buah, sayur. Ya. Jadi yang pertama, jenis kegiatan ekonomi yang dibuat oleh kelompok konsumsi adalah perdagangan, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Soal yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan itu ada ikan, buah, dan sayuran. Enak sekali. Baiklah, tadi sudah dibaca oleh Arda. Sekarang lanjutkan oleh Nakar tuh. Nanu? Ya, lanjutkan oleh Nakar. Silakan Nakar baca. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut nelayan, pengukuran, mengulir, penjualan. Ya, Bapak. Fungsi dari setiap pekerjaan, Ya. menjualkan barang yang tenaga jasa. Ya. Jadi yang nomor 3, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan ekonomi itu ada namanya nelayan, pengepul ikan, kurir, dan penjual ikan. Hasil dari setiap pekerjaan yang pertama adalah nelayan menghasilkan ikan berupa barang, pengepul ikan menghasilkan barang, yaitu menjual ikan, kurir menghasilkan jasa, sedangkan penjual ikan menjual ikan, yaitu menghasilkan barang. Ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh kelompok konsumsi? Semuanya benar? Benar yang disampaikan oleh kelompok konsumsi? Kalau benar, tidak ada yang salah. Berikan tepuk salut kepada kelompok konsumsi. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, tangan dulu. Silakan dulu untuk kelompok konsumsi. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah disampaikan LKPD, presentasi LKPD dari kelompok konsumsi, sudah bagus sekali. Sekarang mari kita simpulkan apa yang anak-anak pelajari tadi, apa katanya? Ya, Gunde apa? Tentang kegiatan ekonomi
kembali tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa saja? Ya, ada. Ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang yang melakukan produksi disebut apa? Produsen. Yang orang yang menentukan barang disebut dengan distributor. Orang yang menghasilkan barang, orang yang mengkonsumsi barang, konsumen. Ya, benar sekali. Ya, itulah yang kita pelajari tadi, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Untuk lebih memperjelas pemahaman anak-anak dan supaya Pak Guru tahu sejauh mana anak-anak memahami materi yang Pak Guru ajarkan, Pak Guru akan memberikan evaluasi kepada anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan bagikan soal evaluasi ini. Silakan anak-anak mengerjakannya di buku tulis, isi nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Kerjakan jawabannya saja ya. Silakan anak-anak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, tidak boleh berdiskusi. Ini adalah evaluasi. Kerjakan dengan baik dan nanti akan Pak Guru periksa. Semoga nanti nilainya bagus-bagus, semua mendapatkan nilai di atas BPM ya.
evaluasi ke depan. Ya, diwakili oleh teman kelompoknya. Ya. Silakan kumpulkan buku dan soalnya langsung ke depan. Ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah Pak Guru periksa soal evaluasi anak-anak dan hasilnya sudah bagus di atas KKM. Tetapi ada juga lagi 2 orang yang nilainya di bawah KKM. Nanti 2 orang itu akan Pak Guru berikan remedial ya, supaya nilainya bisa melampaui KKM. Nah sekarang Pak Guru bertanya, materi apa yang kalian pelajari tadi, yang kalian sukai tadi? Apa? Ya. Kegiatan ekonomi. Sama. Ya, sama yaitu kegiatan ekonomi. Tadi kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Senang dan perasaannya belajar kegiatan ekonomi? Senang. Ada yang tidak senang belajar kegiatan ekonomi? Ada? Ada nggak senang? Semuanya senang. Kalau begitu tunjukkan senyuman anak-anak. Silakan senyum. Ya lucu. Oke. Sudah cukup. Sudah anak-anak senyum, berarti anak sudah senang, gembira. Sekarang mari kita menyanyikan lagu daerah secara bersama-sama. Lagu daerah yang akan kita nyanyikan sekarang adalah lagu Putri Kening. Semua anak pada depan ya. Kita nyanyikan bersama.
ya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Putri Cernik Ayu. Tujuannya apa anak-anak menyanyikan lagu daerah? Supaya anak-anak mencintai warisan budaya bangsa kita. Lagu-lagu ini, lagu daerah adalah salah satu bagian dari budaya Indonesia. Baiklah anak-anak, ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Kalian semua anak-anak yang hebat. Tadi kita mengawali pembelajaran ini dengan doa. Mari kita akhiri juga pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Silakan untuk berdoanya. Teman-teman, setelah kita menyelesaikan pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bung De. Selamat pagi Bung De.